Di awal cerita, terlihat seorang pria bernama Federico yang lagi ngelakuin ritual pakai darah dan foto seorang cewek. Beberapa saat kemudian, muncul cowok namanya Warren, dan dia langsung potong-potong bagian tubuh Federico pakai gergaji. Darah muncrat kemana-mana sampai kena sofa. Beberapa saat kemudian, 3 orang masuk garasi dan nemu sofa yang sama. Ada catatan yang tulisannya Francesca. Itu adalah nama cewek yang fotonya udah diritualin tadi. Francesca adalah seorang penari di klub malam. Pas lagi perform, tiba-tiba muncullah 2 detektif, yaitu Gravy dan Grape, yang ditugasin buat nyelidikin kasus kematiannya Federico. Detektif ini mulai ngorek info dari Francesca dan sahabatnya yaitu Maxi tentang Federico yang ternyata adalah teman mereka. Maxi bilang kalau Federico terobsesi sama Francesca, sampai Francesca pernah ngajuin surat perintah penahanan 2 tahun lalu. Gak lama kemudian, Francesca cabut dari situ karena dia nunggu kiriman sofa ke rumahnya. Tapi ternyata sofa yang nyampe adalah sofa tadi. Dia nggak tahu kalau sofa itu punya sejarah kelam. Sementara itu, sofa yang dipesen Francesca malah salah kirim ke toko mebel antik punya Jack, yaitu kakeknya Maxi. Tapi Jack gak ngenalin sofa itu. Jadi si kurir nelpon nomor yang ada di catatan buat nemuin alamat yang bener. Di saat bersamaan, Jack ngerasa ada yang aneh sama sofa itu. Begitu dia pegang, tiba-tiba dia ngelihat penampakan cewek yang sedang lari di hutan. Tiba-tiba dia ambruk, tapi untungnya si kurir bisa nolongin dia. Abis itu, Maxi nganter Francesca pulang, tapi mereka ketemu cowoknya Francesca, yaitu TJ yang lagi duduk di sofa. Maxi kayaknya nggak suka sama cowok itu. Dia nganggap TJ itu homo, tapi Francesca nggak peduli. Pas TJ lagi ngangkut sofanya ke atas, Francesca kelihatan sedih banget gara-gara kematian Federico. Dia minta TJ buat nemenin dia malam ini, tapi TJ bilang udah ada acara lain. Malamnya, pas lagi makan malam, Jack kepikiran terus dengan kejadian tadi siang. Dia ngobrol sama pacarnya, yaitu Ashanti, yang mikir kalau kakeknya punya bakat cenayang kayak almarhum ayahnya yang seorang dukun. Karena percaya kalau sofa itu kerasukan roh jahat, Jack mulai cari tahu tentang makhluk yang namanya Dibuk, yaitu roh jahat yang suka bergentayangan. Pas nonton video, dia tahu kalau nggak boleh ikut campur sama hal-hal jahat kayak gitu. Soalnya, bisa nyambung ke badan dan pikiran kita. Video itu juga ngingetin kalau bisa nimbulin masalah kesehatan aneh, gejala-gejala yang udah kelihatan di Jack. Sementara itu, Francesca sedang mandi dan dia dengar suara. Dia buka pintu dan kaget banget pas lihat Maxi pakai topeng badut serem. Habis itu mereka berdua nonton film bareng sambil curhat tentang masalah hidup. Maxi cerita kalau dia mau nutup toko antik ayahnya karena utangnya banyak banget. Francesca nyaranin dia fokus ke musik aja, soalnya itu juga passion Maxi. Sebelum pergi, Maxi bilang ke Francesca agar jangan mikirin Federico terus, soalnya kejadian itu bukan salah Francesca. Pas Maxi jalan ke mobil, dia ngerasa sofanya ngeliatin dia dari jendela, tapi pas ditengok lagi, udah nggak ada. Beberapa saat kemudian, Francesca ngalamin pengalaman enak-enak yang bikin kesurupan pas lagi senderan di sofa. Tengah malam, dia tiba-tiba kebangun di kasur, kayak abis mimpi buruk gitu. Di saat yang sama, di belakang sofa, kelihatan sosok cewek yang sama seperti yang dilihat Jack di penglihatannya. Paginya, Francesca bangun dan nemuin beberapa lilin yang ngarahin dia ke sarapan di sofa. Dia mikir itu perbuatan TJ dan bilang terima kasih karena udah ngertiin dia. Di sisi lain, Detektif Gravy ngeliat-liat foto barang bukti dari TKP dan nemuin barang-barang voodoo yang ngarah ke Francesca. Akhirnya, dia manggil Francesca dan Maxi sekali lagi buat diinterogasi. Pas lagi ditanyain, Francesca bilang kalau banyak cowok yang terobsesi sama dia, salah satunya adalah Federico. Dia nganggap Federico cuman temen, tapi Federico maunya lebih, makanya dia ngajuin surat perintah penahanan. Francesca percaya kalau pacarnya sekarang kebal sama pesonanya, beda sama cowok-cowok lain. Dan hal ini yang bikin Maxi nganggap pacarnya Francesca adalah homo. Sementara itu di rumah, TJ lagi masak-masak, tapi tiba-tiba sofanya gerak sendiri. Sofa itu meluncur ke depan dan nusuk kaki TJ, bikin dia kesakitan banget. Karena panik, dia langsung nelpon Francesca, terus Francesca langsung bergegas pulang bareng detektif-detektif itu. Pas sampai rumah, mereka lihat ruangannya penuh asap dan TJ udah terkapar di bak mandi, darahnya banyak banget. Setelah kejadian itu, TJ yang sekarang percaya kalau sofanya kerasukan setan, milih nginep di rumah nyokapnya yang gak jauh dari situ. Tapi tetap aja, sofanya ngikutin dia mulu. Malamnya, TJ dengar suara ketukan di jendela. Pas diintip, dia kaget banget ngelihat sofanya udah ada di luar. Dia buru-buru mau nutup jendela, tapi sofanya ngehalangin dan dobrak masuk ke kamarnya. TJ teriak-teriak minta tolong, tapi suaranya nggak kedengeran
soalnya nyokapnya lagi pakai headphone. Akhirnya, sofa itu nusuk dia, bikin TJ tewas seketika. Di tempat lain, Jack makin dalam nyari tahu tentang Dibuk dan nemuin fakta kalau setan itu memakan jiwa korbannya. Abis itu, Jack dan pacarnya ngelakuin ritual, biar Jack bisa ngerasain lagi penglihatannya, tapi kali ini lebih detail. Pas lagi flashback ke masa lalu, dia ngelihat seorang cewek yang gorok lehernya sendiri di depan cewek lain, sementara ada cowok yang teriak-teriak dari kejauhan. Begitu Jack sadar, dia cerita semuanya ke pacarnya. Mereka kemudian bertekad buat nemuin sofanya, karena siapapun yang punya sofa itu bakal dalam bahaya besar. Balik lagi ke Francesca, dia bangun di sofa dan nemuin celana dalamnya di lantai. Pas mau ambil, dia ngelihat bayangan cowok di pintu yang tiba-tiba hilang. Dia pelan-pelan ngecek pintu dan jendela, tapi nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, dia bangun di kasur dan ternyata itu cuma mimpi doang. Dia kemudian dengar suara dengungan dan turun dari kasur buat ngecek. Pas lagi celingukan, tiba-tiba sofanya gerak sendiri. Francesca pun langsung kaget setengah mati. Buru-buru dia nelpon Maxi buat datang ke rumahnya. Ngerasa ada yang nggak beres, Maxi langsung tancap gas ke rumah Francesca dan nemuin dia lagi duduk di depan pintu. Francesca kelihatan kacau banget, Maxi langsung bawa dia nginep di rumahnya, sementara sofanya ngeliatin aja pas mereka pergi. Besok paginya, Francesca balik ke rumahnya dan pas lagi bengong ngeliatin sofa, dia dapat telepon dari detektif Gravy, disuruh cepet-cepet ke kantor polisi. Pas mau cabut, dia ketemu sepupunya Maxi, yaitu Ralph, salah satu cowok yang terobsesi sama Francesca juga. Seperti biasa, Francesca nolak dia dan langsung pergi ke kantor polisi. Ralph yang kesel setelah ditolak, langsung aja nyelonong masuk ke rumah Francesca dan masang kamera di mana-mana. Sofanya ngeliatin aja semua kelakuan dia. Ralph terus masuk ke kamar Francesca dan mulai ngelakuin hal-hal aneh. Gak lama kemudian, sofanya meluncur dan ngehantam kepala Ralph pakai setrika, bikin dia tewas seketika. Di kantor polisi, Francesca kaget banget dengar berita kalau cowoknya udah meninggal. Detektif Gravy curiga kalau kejadian ini ada hubungannya dengan kasusnya Federico. Terus dia kasih Francesca daftar tersangka. Francesca nunjuk Ralph yang memiliki kemungkinan besar sebagai pelaku, padahal dia nggak tahu kalau Ralph sekarang udah mati. Gravy juga dapat hasil lab forensik. Ternyata Warren, cowok yang punya catatan kriminal, terlibat dalam kasus ini juga. Di sisi lain, Jack nemuin fakta kalau sofa itu dikirim ke Francesca. Ashanti kemudian bilang kalau dia adalah sahabatnya Maxi. Nggak pakai lama, mereka buru-buru manggil Maxi pulang, terus ngasih tahu kalau sofanya kerasukan setan, bilang kalau temennya lagi dalam bahaya. Dapat info ini, Maxi langsung cabut ke rumah Francesca buat ngecek sofa itu. Pas masuk, dia justru lihat mayatnya Ralph lagi diseret. Pas dilihat lebih deket, dia kaget banget ngelihat sofanya ngelempar mayat itu dari balkon. Maxi berusaha mundur pelan-pelan, tapi nggak sengaja ngeluarin suara, sofanya langsung sadar kalau dia ada di situ. Panik banget, Maxi ngunci diri di kamar mandi, tapi nggak sengaja ngejatuhin kunci mobilnya. Sofanya berusaha nerobos, Maxi manjat keluar jendela, tapi dia malah keselip dan pingsan di tempat sampah. Walaupun lagi di tempatnya Maxi, Francesca masih bisa dengar suara bisikan dari wastafel dapur. Tapi belum sempet ngecek, tiba-tiba muncul detektif-detektif itu yang datang buat mastiin keadaannya. Francesca bilang dia khawatir sama Maxi, karena udah 2 jam dia nggak bisa dihubungin. Sambil ditemenin 2 detektif, Francesca kemudian pergi ke apartemennya. Pas itu juga, dia lihat kunci Maxi di lantai, mereka coba nelpon lagi, dan kali ini dengar suara dering dari bawah. Detektif-detektif itu langsung nyari-nyari tempat sampah, tapi mereka malah nemuin mayatnya Ralph. Di saat yang sama, Francesca dengar sofanya bisikin nama Valerie, bikin dia merinding banget. Dia langsung naik mobil Maxi dan langsung cabut. Habis itu, Francesca ditelepon Jack dan ketemuan sama dia. Di situ, Jack kemudian cerita tentang Dibuk. Francesca bingung sama yang namanya Valerie, sementara Jack jadi inget pasangan dari tahun 1800-an, yaitu Gerard dan Valerie yang suka main ilmu hitam. Mereka terus nyari sejarah dan nemuin fakta kalau Valerie ngelakuin hal gila di depan Mary, yang ternyata adalah buyutnya Francesca. Kata Jack, Valerie punya kemampuan bikin orang terobsesi sama dia, sama persis kayak yang Francesca alamin. Mereka juga sadar kalau Francesca kerasukan rohnya Valerie, dan roh itu kebangun gara-gara ada Gerard, yang sekarang nempatin sofanya. Jack punya teori kalau ilmu hitamnya Federico ngebuka portal yang bikin rohnya Gerard bisa merasuki sofa itu. 2 roh ini sekarang lagi nyoba nyatu, tapi Jack nggak yakin gimana caranya, soalnya Dibuk butuh inang manusia buat nyatuin diri, sementara Federico udah mati. Jack terus bikin rencana.
yaitu masukin dua roh jahat ini ke dalam kotak khusus dan terus dibakar. Dia mulai ngerjain alatnya, tapi nggak lama kemudian, dia justru kena serangan jantung. Habis itu, Francesca ngelanjutin rencananya, sementara Ashanti nelpon ambulans. Di tempat lain, Detektif Gravy menginterogasi Warren, yang ngaku kalau Federico minta dia motong kakinya biar muat masuk ke sofa. Di saat yang sama, Detektif Grape ada di rumah Ralph, dan dia nemuin rekaman kamera dari apartemen Francesca. Dia nonton salah satu videonya dan kaget banget pas ngeliat sofanya gerak sendiri. Sadar ada yang gak beres sama sofa itu, dia langsung cabut ke rumah Francesca setelah ngasih tahu Gravy. Sementara itu, Francesca udah sampai rumah sambil bawa kotak di buk. Dia terus teriak, nyuruh sofanya masuk kotak, tapi sofanya nolak. Dia kemudian coba bakar sofanya, tapi apinya mati mulu. Gak lama kemudian, sofanya berdiri dan jalan ke arah dia. Tapi belum sempat ngapa-ngapain, Gravy kemudian datang dan langsung nembakin sofanya, dan ternyata Federico ada di dalamnya. Francesca yang bingung banget kemudian langsung lari ke kamar mandi buat minum obat penenang. Tapi tiba-tiba rohnya Valerie nyergap dia dari lemari dan ngerasukin badannya. Gak lama kemudian, Maxi yang luka-luka kemudian keluar dari tempat sampah dan naik ke atas. Francesca langsung meluk dia dan bilang kalau semuanya udah beres. Tapi terlihat senyum jahat di wajahnya lewat cermin, nunjukin kalau dia udah kerasukan setan. Beberapa hari kemudian, Detektif Grape ditelepon dari kamar mayat, dibilangin kalau mayatnya Federico udah membusuk minimal 2 minggu. Merasa ada yang aneh, dia langsung cus ke apartemen Francesca. Sementara itu, Maxi baca-baca riset Jack dan nemuin fakta kalau di book bisa pakai mayat manusia buat nyimpen jiwa setelah mati. Kalau mayatnya nggak bisa dipakai, jiwanya bisa pindah ke benda terdekat sampai nemu inang baru. Sementara itu, Gravy sedang di apartemen Francesca sambil minum teh yang rasanya aneh. Gak lama kemudian, dia ambruk dan tubuhnya kerasukan rohnya Gerard. Detektif Grape datang pas banget ngelihat proses pemindahan jiwa selesai. Habis itu, Gravy yang udah kerasukan kemudian bangkit dan ngebunuh Grape sebelum pergi sama Francesca. Akhirnya, rohnya Gerard dan Valerie berhasil nyatu juga. Maxi ngelihat semua ini dari luar, terus nyelonong masuk ke apartemen setelah mereka pergi. Dia mau nelpon polisi buat minta tolong, tapi dia kemudian ngelihat sofanya gerak sendiri. Begitu ngelihat mata kancing sofanya, dia ngelihat bayangan Francesca yang jatuh. Di masa depan, terlihat pemandangan kota yang udah kayak kota mati, hancur lebur kena radiasi. Hampir semua orang udah tewas, cuma sisa beberapa orang yang hidup. Hidupnya pada susah banget, nyari makan aja susah. Di suatu tempat, terlihat cewek muda namanya Annie. Dia pakai baju pelindung anti radiasi, terus jalan ke kota buat nyari persediaan. Abis dapat barang-barang yang dibutuhin, dia balik ke rumah. Rumahnya ada di lembah hijau yang dikelilingin gunung dan hutan, pemandangannya indah banget. Ternyata, daerah ini nggak kena radiasi, jadi hidup di sini masih normal-normal aja. Begitu nyampe rumah, Annie langsung buka baju pelindungnya dan mandi bersih-bersih buat ngilangin radiasi yang nempel. Habis itu, dia masak makan malam dari bahan-bahan yang dia kumpulin di kota, dia makan, dan terus tidur. Besoknya, Annie keluar rumah bareng anjingnya buat ngecek perangkap-perangkap yang dia pasang. Tiba-tiba, si anjing ngendus sesuatu dan lari, Annie pun langsung mengikuti dia. Gak lama kemudian, mereka nyampe deket mobil. Ada cowok namanya John yang pakai baju pelindung. Annie langsung sembunyi dan ngintipin John pas dia lagi ngecek daerah sekitar. Alat pendeteksi radiasinya nunjukin gak ada radiasi di area itu. Jadi John dengan bahagianya buka baju pelindungnya. Dia terus tarik napas lega, terus nyebur ke air terjun deket situ. Ngeliat itu, Annie langsung panik, buru-buru nyamperin John dan nyuruh dia keluar dari air. John kaget dan langsung nodongin pistol ke Annie. Tapi Annie nenangin dia, bilang dia nggak mau nyakitin John. Dia jelasin kalau John nggak boleh mandi di air itu karena udah kena kontaminasi radiasi dari kota. John langsung ketakutan, cepet-cepet keluar dari air. Tapi ternyata udah telat, radiasinya udah kena dia, terus dia langsung muntah-muntah. Dalam keadaan lemes banget, John lari ke mobilnya buat ngambil suntikan, terus nyoba nyuntik dirinya sendiri. Tangannya gemeteran, jadi Annie nyoba bantuin. John udah pasrah, berpikir dia nggak bakal selamat. Terus dia mohon-mohon sama Annie buat ngebakar mayatnya nanti. Tapi Annie nggak mau nyerah gitu aja. Dia bawa John ke halaman belakang rumahnya, dimandiin sampai bersih, biar nggak ada lagi radiasi yang nempel. Abis itu, Annie bawa John masuk ke rumah, tapi beberapa hari kemudian kondisinya makin parah aja. Annie tetap kasih obat ke John dan ngerawat dia dengan penuh perhatian. Suatu malam, John demam tinggi banget. Dia meringis kesakitan. Annie nyoba nurunin panasnya pakai air, tapi nggak mempan,
John tetap nggak sadar. Udah hopeless banget, Annie cuma bisa berdoa biar John cepet sembuh. Dan entah karena keajaiban atau bukan, suatu sore John akhirnya sadar juga. Sambil duduk-duduk di teras, Annie nunjukin album foto ke John. Dia cerita tentang adiknya yang pergi nyari persediaan, tapi nggak pernah balik. Dan juga bokapnya yang meninggal gara-gara kena radiasi. Sekarang, Annie cuma tinggal di sini ditemenin sama anjingnya doang. John terharu banget dengar ceritanya. Terus dia ngaku kalau dia itu insinyur peneliti yang kerja di fasilitas pemerintah. Dia juga bagian dari tim yang merancang baju anti radiasi yang dia pakai pas mereka pertama ketemu. Besoknya, pas Annie lagi bertani, John nyamperin dia dan nanya soal traktor yang nganggur itu. Annie bilang traktornya mogok karena bensinnya habis. John ngasih tahu ada pom bensin deket situ, terus ngajakin ke sana. Awalnya Annie ragu-ragu karena nggak ada listrik buat mompa bensinnya. Tapi pas John bilang kalau mereka bisa ambil bensinnya secara manual, Annie langsung siap-siap berangkat. Akhirnya, Annie pergi ke pom bensin dan berhasil ngisi penuh tangki traktornya. Dia loncat-loncat kegirangan sambil dadah-dadah ke John yang lagi ngeliatin dia lewat teropong senapan. Nggak lama kemudian, Annie balik ke rumah terus ngucapin terima kasih ke John. Dia ngaku nggak kepikiran buat mompa bensin secara manual sebelumnya. John ngangguk-ngangguk. Mungkin karena hidup sendirian bikin Annie jadi nggak kepikiran hal-hal kayak gitu. Terus, John curhat tentang masa lalunya sendiri, tinggal di bunker pemerintah bikin dia ngerasa hidupnya kayak stuck. Dia cerita kalau dia bikin mobil ala gerobak dan baju anti radiasi itu buat ngejelajah dunia dan ngerasain bebas lagi, meskipun artinya dia harus taruhan nyawa. Makin hari, John makin sehat, dia mulai terbiasa dengan hidup sederhana ala Annie di desa. Suatu hari, Annie ngajak dia ke kolam dekat situ yang aman dari radiasi. Dia nangkep ikan gede, terus mereka makan bareng. John ngerasa beruntung banget ketemu Annie, soalnya tempat ini persis seperti yang dia cari-cari pas dia kabur dari bunker. Musim dingin makin dekat, Annie bilang, mereka harus nyetok makanan banyak-banyak, soalnya tahun lalu dia hampir mati kelaparan. Dia berharap bisa benerin freezer biar bisa nyimpen ikan dari kolam. Dia cerita kalau dulu dia punya generator, tapi sekarang udah rusak. Dengar itu, John langsung pergi ke ruang generator buat coba-coba benerin, tapi hasilnya nihil. Akhirnya dia ngajak Annie ke air terjun, terus ngasih ide baru. John ngusul buat bikin listrik sendiri dari air terjun. Caranya, mereka harus bikin roda gerigi gede yang bakal muter kalau kena air. Annie seneng banget sama idenya, jadi mereka balik ke rumah buat bikin rencana lebih lanjut. John jelasin kalau mereka butuh kayu banyak banget buat bikin roda geriginya. Masalahnya, nggak ada pohon yang cukup gede di sekitar situ. Jadi mau nggak mau, mereka harus ngerobohin gereja terdekat dan pakai papan-papannya. Tapi Annie langsung nolak mentah-mentah. Sebagai orang yang taat beragama, dia cerita kalau pas dia sendirian dulu, gereja itu jadi tempat pelarian dan penghibur lara buat dia. Gereja itu bahkan dibangun almarhum bokapnya, yang dulunya adalah pendeta di sana. John ngehargain perasaan Annie, jadi mereka ngebatalin ide itu, terus fokus nyari cara lain buat ngidupin generatornya. Suatu sore, pas Annie lagi bertani, John nemu supermarket kosong, terus langsung aja minum-minum ciu di sana. Pas Annie nemuin dia, John udah mabok berat dan jadi kasar ke Annie. Annie kemudian bawa John pulang, tapi kelakuannya John yang kasar itu bikin Annie sedih banget. Besok paginya, John minta maaf atas kelakuannya yang gak jelas itu, dan Annie yang masih berusaha memahami John, kemudian memaafkan dia. Biar John gak bete lagi, malamnya Annie bikin makan malam romantis buat mereka. Dia buka botol anggur dan terus minum. John agak bingung ngeliatnya, karena dia tahu kalau Annie nggak pernah minum alkohol. Meskipun begitu, mereka tetap nikmatin makan malamnya, terus dansa-dansa sampai malam. Abis itu, Annie ngajak John ke kamarnya buat berkebun, tapi John malah menolaknya, dan bilang kalau dia nggak mau merusak hubungan mereka, dan dia masih butuh waktu. Beberapa hari kemudian, pas Annie lagi jalan-jalan bareng anjingnya di perbukitan, dia ketemu sama cowok namanya Caleb. Mukanya kayak kecapekan berat dan kurang gizi. Walaupun gak kenal, Annie merasa kasihan sama dia. Terus diajaklah dia ke rumahnya. John langsung waspada dengan kehadiran Caleb, sampai-sampai ngeluarin senapannya, tapi Annie nenangin dia, bilang kalau cowok ini gak bahaya. Caleb mulai cerita, dia bilang kalau dulu tinggal bareng orang-orang lain di tambang gak jauh dari situ, tapi sekarang radiasinya nyampe ke tempat mereka. Gara-gara itu, teman-temannya pada jadi gila dan bunuh-bunuhan. Caleb kabur nyelamatin diri, sampai akhirnya tiba di tempat ini. Abis itu, Annie ngobrol empat mata sama John, berdiskusi pengen ngebolehin Caleb tinggal di rumah mereka. John sebenarnya keberatan, tapi dia nggak bisa ngomong apa-apa,
karena ini rumahnya Ani. Pas lagi makan bareng, kedua cowok ini cerita-cerita tentang pengalaman ngeri mereka di dunia yang udah kayak neraka sebelum bertemu dengan Ani. John inget pernah ketemu anak kecil yang kena radiasi pas dia lagi jalan ke utara. Si anak kecil itu kesakitan parah, minta dibunuh aja biar nggak menderita lagi. John kasihan banget, jadi dia nembak dan buang mayatnya di pinggir jalan. Abis makan malam, Ani nganter Caleb ke dalam kamar, nyuruh dia istirahat. Ngeliat mereka deket banget, John langsung kasih saran buat hati-hati, karena mereka nggak tahu latar belakang si orang baru ini. Dia agak curiga dengan ceritanya Caleb yang bilang, kalau dia satu-satunya orang yang selamat di tambang. Tapi Ani malah jadi defensif, nanya kenapa John nggak cerita soal anak yang kena radiasi tadi. John ngaku pengen cerita, tapi nggak berani aja. Akhirnya dia ngumpulin keberanian dan ngasih tahu kebenaran yang bikin kaget. Ternyata anak itu adalah saudaranya Ani. Kondisinya udah parah banget, jadi John terpaksa bunuh dia. Ani langsung nangis, tapi dia ngerti situasinya John dan akhirnya maafin dia sekali lagi. Besoknya, John dan Caleb pergi berburu di hutan. Caleb nyeletuk kalau dia seiman sama Ani. Terus dia muji-muji Ani, sikapnya yang baik dan semangatnya yang tinggi. John langsung cemburu berat dengernya, tapi dia masih diemin. Mereka kemudian berhasil nangkep burung liar dan terus dibawa pulang. Malamnya, mereka ngomongin lagi proyek kincir airnya. Caleb nentang ide pakai kayu gereja, katanya itu tempat suci buat ibadah. Tapi tiba-tiba Ani malah berubah pikiran, bilang mereka harus pakai kayu gereja itu. Dia bilang kalau mungkin Tuhan pengen mereka bikin listrik, soalnya itu satu-satunya cara mereka bisa selamat dari musim dingin. Besoknya, mereka langsung kerja keras ngebongkar gereja. Tapi terlihat Ani dan Caleb makin deket aja selama kerja, bikin John makin panas hati. Akhirnya, John ngajak Ani ngobrol berdua, terus ngungkapin perasaannya. Dia juga bilang kalau dia ngehargain pilihan Ani dan Ani berhak buat hidup sesuai keinginannya. Entah itu hidup sama John atau sama orang lain. Ani jadi galau dengernya, terus pergi gitu aja tanpa ngomong apa-apa. Besoknya, proses pembuatan kincir airnya berjalan lancar. Buat ngerayain, mereka makan malam romantis pakai lilin di dekat kolam. Terus mereka nyoba main game, Caleb ngelempar botol ke air, terus Ani dan John lomba nyariin. John ternyata payah banget berenangnya, jadi dia langsung nyerah. Kalau Ani, dia nemu botolnya, tapi malah lepas dari genggamannya. Caleb kagum sama skillnya Ani, jadi dia nawarin buat bantuin Ani ngambil botolnya. Mereka berdua nyebur ke air, John ngeliatin mereka dengan tatapan cemburu. Begitu Ani muncul lagi, John langsung bilang kalau dia siap nikah sama Ani. Ani kaget banget dengernya, tapi kelihatannya senang juga. Mereka masuk kamar buat ngobrol lebih lanjut, tapi John ternyata mabok gara-gara kebanyakan minum ciu. Ani yang lagi haus kasih sayang nyoba bangunin John, tapi dia malah diusir. Kecewa berat, Ani kemudian pergi ke kamarnya Caleb dan berdiri di depan pintu. Dia galau banget, bingung sama perasaannya sama kedua cowok itu, jadi dia ragu-ragu mau ngetok apa enggak. Tapi tiba-tiba Caleb buka pintu dan narik Ani masuk ke dalam kamarnya. Paginya, Ani sarapan bareng Caleb, bikin John cemburu. Abis itu, dua cowok ini lanjut ngerjain kincir air mereka. Pas lagi jalan, John malah ngucapin makasih ke Caleb. Soalnya, gara-gara Caleb dia jadi sadar kalau dia cinta sama Ani. Caleb jadi risih dengernya dan dia diem aja. Walaupun pada nggak akur, kedua cowok ini akhirnya berhasil nyelesain kincir airnya, terus masang di atas air terjun. Tapi Caleb yang pakai baju anti radiasi yang ribet itu kemudian keselip pas lagi manjat. John langsung sigap nangkep talinya, berusaha nyelamatin dia. Tapi pas mereka tatap-tatapan, John ngerasain ada dendam dari Caleb. Dia sadar kalau Caleb nggak bakal nolongin dia kalau posisinya dibalik. Beberapa saat kemudian, John pulang ke rumah sendirian, terus Ani langsung mengaku kalau dia bikin kesalahan semalam karena udah mabok berat. John maafin dia, bilang dia ngerti kalau Ani lagi putus asa. Terus dia bilang kalau Caleb tiba-tiba pergi nyari pemukiman lain, tapi Ani jadi curiga dia keluar buat lihat-lihat sekitar. Pas nggak nemuin siapa-siapa, dia mikir jangan-jangan ada yang disembunyiin John. Beberapa hari berikutnya, Ani jadi sedih dan galau, mikirin apa yang sebenarnya dilakuin John. Suatu sore, kabel-kabel udah disambungin John ke generator yang sekarang dapat tenaga dari kincir airnya. Dan akhirnya listrik di rumah nyala lagi, bikin Ani seneng banget. Besoknya, dia ke gudang dan dia ngeliat piano yang dulu ada di gereja. Ternyata John udah bawa piano itu setelah mereka ngerubuhin gerejanya. Ani mulai main piano, larut banget sama musiknya. Gak lama kemudian, John nyamperin, terus ngeliatin Ani dengan muka penuh rasa bersalah. Dia sadar kalau Ani udah tahu semuanya, fakta bahwa dia udah ngebunuh Caleb,
dan kepercayaan Annie kini udah hancur berkeping-keping. Annie terus main piano, ngeluarin semua rasa kesedihan dan kekecewaannya. John cuma bisa diam dengerin, dia bisa ngerasain emosi Annie dari lantunan piano yang dimainkannya. Gak ada satupun orang yang tersisa di kota Ogden Marsh di Iowa. Tiap sudut kota udah kebakaran parah di tengah malam. Ini semua dimulai 2 hari yang lalu. Warga lagi asik nonton pertandingan baseball SMA, tapi tiba-tiba berhenti pas ngeliat Rory masuk ke lapangan bawa senapan. Mukanya kayak orang linglung. Deputi Russell buru-buru ngusir orang-orang dari lapangan, sementara Sheriff David nyamperin Rory. Dia ngira Rory lagi mabok, jadi dia coba pelan-pelan nyuruh Rory nurunin senjatanya. Tapi tahu-tahu Rory malah mau nembak. David langsung sigap nembak duluan, bikin Rory tewas seketika. Malamnya, David ketemu sama istrinya Rory yaitu Peggy dan anaknya yaitu Kurt. Dia minta maaf, bilang kalau Rory mabok, jadi dia nggak punya pilihan lain. Tapi Peggy nggak percaya, terus nampar David. Dia bilang kalau Rory udah taubat dari alkohol bertahun-tahun. David merasa bersalah banget, nggak bisa tidur, tapi istrinya yang lagi hamil, yaitu Judy, bilang kalau dia udah ngelakuin hal yang benar. Besoknya, David dapat telepon dari lab. Dia kaget banget pas tahu hasil tes darahnya Rory nggak ada alkoholnya sama sekali, padahal udah dites 2 kali. Bingung dan kesel, David pergi ke lapangan baseball dan nemuin kepala sekolahnya, yaitu Ben, yang lagi duduk bengong, mirip kayak Rory pas mau nembak itu. David sampai manggil-manggil berkali-kali biar Ben sadar, terus ngobrol-ngobrol dikit. Sementara itu di rumah sakit, Deirdre bawa suaminya, yaitu Bill, ke dokter Judy. Bill ini ngotot, bilangnya dia cuma capek doang, padahal mukanya udah kayak orang kesurupan. Pas Judy nanya pertanyaan lain, dia malah ngulang jawaban yang sama. Malamnya, Deirdre dengar suara berisik di garasi, dia langsung lari nyoba ngecek. Dia nemuin traktornya nyala sendiri, tapi Bill nggak ada di situ. Abis matiin mesinnya, Deirdre dengar anaknya teriak-teriak, jadi dia lari balik ke rumah. Dia panik banget pas lihat kamarnya kosong, tapi untungnya anaknya nemuin dia dan nyuruh dia diem. Mereka sembunyi di lemari, dan anaknya bilang kalau Bill bawa pisau. Tiba-tiba mereka dengar suara Bill naik tangga, jadi mereka berusaha diem, tapi nahasnya Bill tetap nemuin mereka. Dia langsung aja ngunci pintunya dari luar. Gak peduliin teriakan panik keluarganya, Bill malah nyiram bensin ke seluruh rumah itu dan terus dibakar. Pas polisi dan pemadam kebakaran nyampe, semuanya udah telat. Deirdre dan anaknya udah meninggal. Dan ternyata Bill justru sedang asik-asik motong rumput pas rumahnya kebakaran. Terus pas Judy ngamuk-ngamuk dan nanya kenapa dia ngelakuin itu, Bill malah bersiul-siul doang. Habis itu, dia dibawa ke kantor polisi buat nunggu dipindahin. Dia cuma berdiri bengong di selnya dan gak ngapa-ngapain. Di luar kota, 3 pemburu lagi jalan di rawa-rawa dan mereka nemu parasut nyangkut di pohon. Pas mereka narik ujungnya dari air, mereka teriak-teriak ngeliat mayat pilot tentara. Polisi langsung datang buat ngecek, terus Russell inget pernah dengar gosip soal pesawat jatuh di rawa, yang waktu itu kayak bohongan banget. Soalnya mustahil gak ada yang melihat pesawat segede itu jatuh. David dan Russell mutusin buat naik perahu ke rawa-rawa itu, dan kaget banget pas nemuin ada pesawat di dalam air. Di langit ada kamera drone ngezoom ke arah kota, ada tulisan mulai protokol pengamanan. David punya teori, dan dia nyoba nyari tahu sumber air kota itu dari mana. Dan ternyata bener aja, sumber airnya dari rawa itu, dan rumah pertama yang terdekat adalah rumah Rory. Pesawat tentara jatuh ke sungai tapi nggak ada beritanya di media, jadi pasti ada yang nggak beres. David curiga kalau pesawat itu ngeracunin air dan bikin orang pada sakit. Dia dan Russell datengin wali kota, minta dia matiin pasokan air. Tapi wali kota nggak mau. Katanya kalau airnya dimatiin, tanaman pada mati dan kota bakal bangkrut. David cemas banget sama keselamatan keluarganya. Dia mutusin buat ngelanggar perintah dan langsung aja matiin pasokan air. Bahkan sampai copot katupnya, biar nggak ada yang bisa nyalain lagi. Pas balik ke kantor polisi, dia lihat Bill berdarah-darah di lantai selnya. Mereka kira dia udah mati, tapi pas dideketin, Bill bangun dan langsung nyerang mereka, dan mukanya udah kayak zombie. David baru sadar kalau Bill harusnya udah dijemput sekarang. Pas dia nyoba nelpon atasannya, tapi telepon dan internet mati semua. Dia kemudian keluar kantor, keadaan kota sepi kayak kuburan, cuman ada cewek lewat naik sepeda mini. Tiba-tiba, ada mobil hitam misterius ngambil fotonya David, terus pas David deketin, mobilnya langsung kabur. Habis itu, David pergi ke kamar mayat. Pas ngecek mayat pertama yang dia temuin, ternyata mulut sama matanya dijahit. Terus ada suara dari meja lain, ternyata mayat itu masih hidup. Pas David ngecek, mukanya juga dijahit. David langsung nyoba motong-motong benang di mayat itu.
Tapi si mayat malah ngasih peringatan, tapi keburu si dokter mayat nyerang David dari belakang. Ternyata dokternya juga udah ketularan. Terjadi baku hantam, si dokter mau bunuh David pakai alat pemotong tulang, sampai bikin bahunya David luka. Tapi David kemudian narik kabelnya, bikin alatnya itu malah nusuk si dokter sampai akhirnya tewas. Tapi alat pemotong tulangnya malah mantul-mantul di lantai, dan untungnya Russell datang nyelamatin. Abis itu, David pulang dan nyoba ngebujuk istrinya buat ngungsi ke rumah orang tuanya, tapi Judy menolaknya. Dia bilang, kalau waktu kayak gini, seluruh kota butuh dokter. Tiba-tiba, Judy ngeliat ada orang di luar rumah, terus David keluar buat ngecek gudang. Tapi dia malah ditangkap sama tentara. David dibawa ke bis, terus dia ngeliat banyak warga lain yang juga diculik, termasuk Judy dan Russell. Bisnya bawa mereka ke kamp militer yang dibikin di sekolah, dan orang-orang ditahan di balik pagar. Mereka dibawa masuk ke tenda-tenda buat dicek radioaktif dan suhu badannya. Siapapun yang hasilnya jelek, langsung dipisahin dari keluarganya, meskipun itu cuma anak-anak. Nahasnya, suhu badan Judy tinggi banget, jadi para tentara bawa dia pergi. David langsung marah dan nyoba ngelawan, tapi dia gampang banget dikalahin sampai pingsan. Judy diikat di tandu dan dibawa ke dalam, dia ngeliat banyak banget tentara pakai masker, warga pada kesakitan, dan noda darah di mana-mana. Dia jerit-jerit pas tentara mau nenangin dia. Pas bangun, dia udah ada di ruangan bareng banyak orang yang diikat di tandu, terus dia dengar suara-suara brutal dari luar. Tiba-tiba ada mobil nabrak pagar camp. Orang-orang pada kabur, tentara nyoba ngehalangin, tapi malah terjadi kerusuhan, dan orang-orang yang terinfeksi berhasil nerobos area penampungan. Tentara dan dokter pada kewalahan, mereka kabur pakai helikopter, ninggalin pasien-pasien yang masih diikat di tandu. Sementara itu, David pas sadar udah ada di dalam truk yang bawa dia ke camp lain. Di sana semua orang dikasih gelang tanda kalau mereka nggak kena infeksi. Katanya yang sehat bakal dievakuasi, tapi David ngotot nggak mau pergi tanpa Judy. Tetangganya bilang kalau kotanya udah diblokir, bahkan blokade di tiap jalan tol berani nembakin keluarga yang coba kabur, tapi David malah nyebut tetangganya pengecut. Gak lama kemudian, David berhasil balik ke kantor polisi, tapi dia nemuin Bill udah mati di lantai. Dia nemu pistolnya Bill, dan siap siaga pas dengar suara. Untungnya itu cuma Russell. Mereka berdua langsung sembunyi pas dengar mobil hitam tadi lewat di luar. David jelasin kalau Judy cuma demam karena lagi hamil, jadi Russell setuju buat bantuin dia nyelamatin Judy. Balik lagi ke Judy, dia lihat ada temennya yaitu Becca, yang ditandu deket dia. Pas lagi asik ngobrol, tiba-tiba ada suara aneh dan bayangan gerak-gerak. Ternyata itu Ben, rambutnya acak-acakan sambil bawa garpu tani. Udah jelas banget kalau dia ketularan, dia langsung keliling ruangan dan ngebunuh pasien pakai garpu itu. Akhirnya dia nyamperin Becca, tapi sebelum ditusuk, Judy teriak buat ngalihin perhatiannya. Ben langsung lari ke arah Judy, dia ngangkat garpunya, tapi langsung ditembak sama David dan Russell. Mereka langsung nyelamatin Judy dan Becca, dan terus keluar. Di luar, keadaannya udah kayak abis perang, banyak banget korban berjatuhan. Terus mereka mulai jalan ngelewatin kota, semuanya hancur dan kebakar. Mereka juga ngelihat ada orang yang terinfeksi yang sedang nonjok-nonjokin mobil, tapi untungnya dia nggak sadar akan keberadaan mereka. Mereka lagi nyari-nyari mobil yang masih bisa jalan, tapi tiba-tiba mereka dengar suara. Mereka pun langsung sembunyi di balik truk. Ternyata ada pemburu yang lagi ngejar-ngejar orang dan nembakin mereka, abis itu mayatnya dibuang ke belakang truk. Untungnya mereka cepat pergi dan ngelanjutin perjalanannya. Akhirnya mereka sampai di dekat rumah pacarnya Becca. Terus Becca langsung lari nyariin pacarnya, yaitu Scotty. Scotty nyambut mereka sambil bawa senjata. Tapi pas David nodongin pistol juga, Scotty langsung minta maaf. Bilang dia cuma mau mastiin aja. Dia cerita nyokapnya juga baik-baik aja dan lagi ngumpulin persediaan. Tapi obrolannya kepotong pas mereka ngelihat ada orang-orang yang datang mendekati mereka. Mereka pada sembunyi di gudang, terus ngeliatin segerombolan tentara ngerubungin rumah itu dan bawa si nenek keluar buat dites. Scotty nggak tahan lihat itu, jadi dia langsung lari keluar buat nyelamatin ibunya, nggak peduliin peringatan David. Tapi para tentara malah nembakin mereka berdua, terus dibakar pakai penyembur api. Para tentara kemudian dapat perintah buat nyisir daerah itu, terus salah satunya masuk ke gudang. Tapi dia langsung ditangkap sama David dan Russell, terus dibawa ke belakang sambil diancam. Si tentara masih muda banget, dia bilang, dia juga nggak tahu detailnya. Pasukannya cuma disuruh terbang ke sini doang. Dia nggak daftar tentara buat nembakin warga sipil, terus janji kalau dilepasin, dia nggak bakal ngasih tahu siapa-siapa soal mereka. David ngasih dia kesempatan, tapi tetap sambil ngancam. Si tentara kemudian keluar,
dan bilang ke yang lain kalau nggak ada siapa-siapa di sini, jadi mereka langsung pada cabut. Besok paginya, mereka nyampe di rumah David. Russell sibuk benerin mobil butut, sementara yang lain ngumpulin perbekalan. Judy mampir ke kamar bayi buat pamitan, tapi dia nggak sadar kalau ada Peggy yang udah jadi zombie di belakangnya. Di bawah, David dengar suara berisik dan langsung lari ke kamar bayi. Dan ternyata Judy udah diikat di kursi. Tiba-tiba Kurt yang udah jadi zombie langsung nyerang dia. David mau ngambil pistolnya yang jatuh, tapi Peggy malah nusuk tangannya pakai pisau sampai nancep di lantai. Terus dia ngambil pistolnya dan nodongin ke Judy. Buat ngalihin perhatian Peggy, David ngingetin dia kalau David lah yang udah bunuh suaminya. Peggy kemudian ngarahin pistolnya ke David, tapi David cepet banget ngerebut pistolnya dan ngelepasin tangannya yang nancep di lantai. Dia dorong Kurt, terus nusuk Peggy sampai tewas. Kurt kemudian ngambil pistolnya dan pas mau nembak David, tapi Russell nembak duluan dari jendela. Abis itu, David ngelepasin Judy, Russell kemudian masuk dan nembakin lagi mayat-mayatnya buat jaga-jaga. Judy agak terganggu ngeliat kelakuan Russell, dia takut Russell juga ketularan. Tapi David ngingetin dia kalau Russell udah nyelamatin nyawa mereka. Mereka kemudian langsung pergi pakai mobilnya, tapi pas lagi jalan, Becca kemudian batuk-batuk. Russell ngira dia udah ketularan, jadi mereka pada ribut. Tiba-tiba mereka ngelihat helikopter lewat, jadi biar nggak ketahuan, David kemudian belokin mobilnya dan sembunyi di tempat cuci mobil. Sambil nunggu helikopternya pergi, Becca ngelihat ada orang di luar. Dan tiba-tiba, platform cuci mobilnya bergerak dan mesinnya nyala. David coba ngeluarin mobilnya, tapi ketahan sama platformnya. Gak lama kemudian, segerombolan zombie karyawan ngerubungin mobil dan nyerang mereka. David nyoba ngelawan satu zombie dan ada satu lagi yang nyerang Becca. Becca langsung jedotin kepalanya si zombie ke mobil, terus nendang dia sampai jatuh. Abis berantem habis-habisan, David akhirnya berhasil ngedorong zombie satunya dan akhirnya mereka bisa majuin mobilnya. Tapi ada zombie lain yang nongol di belakang mobil dan ngelilitin selang ke lehernya Becca. Terus Becca ditarik keluar dan langsung dibunuh. David langsung rem mobilnya. Dia dan Russell ngelawan zombie-zombie itu, sementara Judy lari ke Becca. Nahasnya, helikopternya lewat dan terus ngebom mobil mereka. Beberapa saat kemudian, mereka lanjut jalan kaki, nemu truknya Russell yang udah hancur kena paku. Tiba-tiba, mereka ngelihat mobil hitam misterius itu deketin mereka. David pengen nyolong mobilnya, tapi Russell malah ngamuk, ngelemparin paku ke jalan sampai bikin mobilnya kebalik dan hancur. Ada agen keluar dari mobil itu, Russell kemudian mau nembak dia, tapi David nyegah dan nyoba nyari informasi. Si agen bilang kalau pesawat yang jatuh itu sedang mengangkut senjata biologis prototipe yang dirancang buat ngerusuhin populasi, tapi justru jatuh pas mau ke Texas buat dihancurin. Virusnya punya masa inkubasi selama 48 jam sebelum aktif. Dengar itu, David langsung marah dan nonjok si agen, tapi si agen bilang kalau dia mau ngebantuin. Tapi tiba-tiba Russell malah nembak mati agennya. Dan di sini David akhirnya sadar kalau temennya pasti udah ketularan juga. David langsung ambil senapan Russell, tapi Russell malah ngeluarin pistol lain dan nodongin ke mereka, maksa buat balikin senapannya, sambil ngingetin udah berapa kali dia nyelamatin nyawa mereka. Abis itu, Russell nyuruh pasangan itu lanjut jalan. Tapi beberapa saat kemudian, Russell malah nembakin semua pelurunya ke udara. David nyoba nenangin dia. Pas Russell nurunin senjatanya, David langsung nonjok dan ngambil senapannya. Pas ngeliat ke langit, Russell akhirnya sadar kalau dia udah kena infeksi. Dia kemudian minta jalan bareng mereka sebentar aja, biar ditemenin di saat-saat terakhirnya. Gak lama kemudian, mereka lihat jalan tolnya diblokir sama tentara. Russell bilang dia bisa mengulur waktu, jadi David kasih pistolnya ke Russell, terus dia lari ke arah tentara buat ngalihin perhatian mereka. Russell nyoba nembak, tapi dia keburu ditembak duluan sama tentara. Sementara David dan Judy mengendap-endap dan nyebrang perbatasan kota. Akhirnya mereka nyampe di rest area, tapi yang bikin ngeri, ada 3 truk penuh muatan yang harusnya buat evakuasi orang-orang sehat, tapi ternyata isinya mayat semua. Dari selongsong pelurunya, ketahuan kalau semua ini emang rencana pemerintah dari awal. Untungnya ada truk biasa yang masih bisa dipakai, dan David langsung mengumpulkan perbekalan buat kabur. Dia kemudian nemu radio tentara, terus dengar komunikasi tentang sesuatu yang gawat bakal terjadi 10 menit lagi. Dia langsung pergi ke garasi dan ngeliat truk para pemburu yang isinya mayat-mayat. Yang artinya mereka udah ada di sekitar sini. Tiba-tiba terjadi mati lampu di gedung itu. Judy ngeliat bayangan, dia langsung sembunyi sambil ngambil pisau. Pas para pemburu nemuin dia, Judy langsung lari dan sembunyi di ruangan yang isinya mayat-mayat. Pas salah satu pemburu ngecek ruangan itu,
Judy nyoba ngilangin rasa jijiknya dan sembunyi di antara mayat-mayat. Jadi si pemburu nggak ngeliat dia dan langsung pergi. Judy ngedeketin pintu dan hampir aja teriak pas ada yang nyentuh dia. Untungnya itu cuma David. Mereka berdua langsung lari ke truk dan pas pintunya dibuka, tiba-tiba ada mayat yang jatuh. Mereka langsung masuk ke dalam, tapi ternyata nggak ada satupun kunci yang diambil David dari kantor yang bisa dipakai. Jadi dia harus ngecek mayat yang jatuh tadi buat nyari kuncinya. David akhirnya nemu kuncinya, tapi belum sempat ngapa-ngapain. Salah satu pemburu kemudian nangkep kakinya David dan nyeret dia buat berantem. Pemburu yang satu lagi nyoba masuk ke truk, tapi Judy langsung nembak dia sampai mati. Abis baku hantam sebentar, David berhasil nyiram si pemburu pakai bensin, terus dibakar pakai koreknya. Abis itu, pasangan ini langsung cabut pakai truk, dan karena David bawa radio militernya, mereka dengar hitungan mundur yang bentar lagi nyampe 0. Tiba-tiba ada suara ledakan gede banget, terus cahaya terang menghancurkan seluruh area. Mereka sadar kalau militer udah ngebom kota mereka sendiri. Gelombang ledakannya sampai kena truk mereka, bikin mobilnya terpental keluar jalan. Tapi untungnya mereka berdua masih selamat. Mereka pegangan tangan sambil ngeliatin kotanya hancur lebur jadi puing-puing. Pasangan ini langsung cabut ke kota terdekat, nggak sadar kalau kamera drone masih ngikutin mereka dan ngasih tulisan mulai protokol pengamanan. Sementara itu, berita di mana-mana bilang kalau kotanya kebakaran biasa, tapi nggak bisa dipadamin gara-gara angin besar dan ledakan yang dilihat orang-orang itu cuman kecelakaan pabrik kimia. Beberapa saat kemudian, ada reporter di TKP, tapi tiba-tiba muncul orang yang udah kena infeksi. Di masa depan, ada meteorit jatuh di Australia, terus ngeluarin virus ganas yang bikin manusia jadi zombie. Nyebarnya cepet banget melalui udara, tapi cuman orang bergolongan darah A doang yang bisa ketularan kalau digigit. Gak lama kemudian, orang-orang pada kena infeksi, terus saling bunuh dengan cara yang sadis banget. Beberapa ilmuwan kerja sama dengan tentara buat bikin vaksin dengan cara ngelakuin eksperimen pakai manusia yang selamat. Salah satu subjeknya adalah Brooke. Dia berhasil kabur dari lab dan udah jadi makhluk hybrid, dan para hybrid punya kemampuan ngendaliin zombie pakai pikiran mereka. Di tengah hutan ada dua kakak beradik, yaitu Maxie dan Grace, yang nemuin Brooke lagi nyerang para tentara. Mereka coba nge-stop Brooke, tapi Brooke malah ngegigit lehernya Grace. Salah satu ilmuwan yaitu Barry, langsung narik dia dan ngasih dia botol kecil berisi darah. Begitu diminum, Brooke langsung jadi calm. Grace masih nggak percaya sama kelompoknya Brooke. Dia langsung nembakin panah, tapi bisa ditangkap sama tangannya Barry. Abis ngatain mereka monster, Grace dan Maxie langsung cabut. Sementara itu, Rhys bangun di markasnya, terus ngelakuin rutinitas paginya. Habis olahraga, dia minum obat antivirus dan pakai seragam dan senjata tentara. Begitu keluar markas, Rhys langsung diserbu zombie. Dia langsung nembakin zombie-zombie itu sampai mati. Gak lama kemudian, gerombolan zombie ngerubungin pagar, tapi Rhys cuek aja. Dia malah ngecek zombie-zombie yang diikat di mesin di markasnya. Dengan ngasih mereka makan daging, zombie-zombie ini bakal tetap gerak. Yang ternyata para zombie itu dipakai buat sumber tenaga semua mesinnya. Dia bahkan pakai salah satu zombie jadi lawan sparring. Gak lama kemudian, Rhys ngelempar daging jauh-jauh buat ngalihin perhatian zombie di luar. Terus dia pergi naik truk lapis bajanya. Pakai radio truknya, tentara ngasih kabar soal tangkapan potensial. Terus Rhys langsung siapin senjatanya buat nembak cowok hybrid yang lagi naik sepeda. Si cowok itu jatuh, Rhys langsung mengejar dan nangkep dia. Terus dibawa ke bunker militer, tempat mereka nyari vaksinnya. Para tentara ngebawa si cowok itu dan juga ngambil zombie yang diikat di truknya Rhys buat bahan bakar mesinnya. Zombinya dikirim ke lab lewat terowongan bawah tanah. Si dokter bedah ngasih tahu kalau mereka udah nemuin lokasi Brooke, terus nyuruh Rhys nangkep dia buat eksperimen. Ternyata Brooke udah ngebunuh kakaknya Rhys, jadi dia pengen balas dendam dan minta dibayar pakai obat antivirus lebih banyak. Tiba-tiba, tangannya dokter bedah mulai gerak-gerak aneh, tapi dia ngeles dan bilang cuma kram doang. Di saat yang sama, Grace dan Maxie lagi ngebut bawa mobil, tapi bekas gigitannya bikin Grace kesakitan parah. Terus dia berubah jadi zombie. Grace langsung mengamuk dan Maxie ngasih dia botol darah buat nenangin, terus ngasih satu lagi buat nanti. Tiba-tiba, mobil mereka kena ledakan, mobilnya jungkir balik sampai bikin Maxie pingsan. Dan ternyata itu adalah ulah Rhys. Dia datang buat nangkep mereka, tapi dia malah kena granat yang dilempar Grace. Rhys ngelindungin diri pakai perisainya, sementara Grace nyerang dia pakai tongkat baseball dan pistol. Pas pelurunya habis,
Riz nonjok Grace 2 kali, terus nembak dia sampai pingsan. Riz kemudian bawa Grace pergi pakai truknya, nggak sadar kalau dia ninggalin Maxi sendirian. Sementara itu di lab, terlihat kalau si dokter bedah itu nyiksa abis subjek-subjeknya buat eksperimennya. Habis nyetrum seorang cewek, dia masukin batang logam ke hidungnya, yang mengeluarkan cairan-cairan aneh, terus disuntikin ke lengannya sendiri. Ternyata, si dokter bedah itu udah kena infeksi, terus dia pakai suntikan-suntikan ini buat nahan sementara perubahannya jadi zombie. Tiba-tiba pintu kebuka, dan kolonel dan satu tentara lagi akhirnya nangkep basah si dokter bedah. Si tentara coba nangkep si dokter, tapi kolonel langsung aja nembak dia. Ternyata si kolonel juga udah kena infeksi dan kerja sama dengan si dokter buat cari vaksin. Balik lagi ke Riz, dia lagi nyetir, tapi Grace tiba-tiba bangun dan cekik leher Riz pakai kakinya. Grace mulai ngamuk, jadi Riz dorong dia dan ambil pistolnya, tapi Grace langsung minum botol darahnya dan akhirnya calm lagi. Riz sadar kalau Grace adalah hybrid, terus langsung bikin dia pingsan. Gak lama kemudian, mereka nyampe di lab, tapi pas tentara mau nangkep Grace, dia ngelawan habis-habisan sampai akhirnya ditaklukin sama salah satu tentara. Grace masih ngamuk-ngamuk, jadi Riz ngasih dia minum botol darah lagi, barulah dia tenang dan langsung dikirim ke lab. Setelah itu Riz cabut, tapi truknya malah mogok. Dia ngecek si zombie yang jadi bahan bakarnya, ternyata udah gak responsif. Dia coba kasih makan daging, tapi tetap gak guna. Riz langsung buang zombinya, terus ambil sendok berisi daging, berharap baunya bakal narik perhatian zombie lain. Gak jauh dari situ, ada zombie yang akhirnya kena jebakan, tapi dia gak sadar kalau ada Maxi yang mengikuti diam-diam. Begitu si zombie nemu truknya, Riz langsung nembak dia dan ngikat dia ke mobilnya biar bisa jalan lagi. Riz gak sadar kalau Maxi udah naik ke belakang truknya. Riz kemudian nyetir ke gudang militer. Di sana, para tentara pakai zombie buat jadi sumber tenaga ke senapan mesin mereka, buat nembakin zombie-zombie yang berani mencut. Pekerja gudangnya ngasih Riz kotak buat dikirim ke lab, sementara Maxi ngumpet di bawah truk sebelum ketahuan. Di lab, Grace bangun dan kaget banget ngelihat subjek-subjek tes dibunuh buat eksperimen. Si dokter bedah lagi tidur, tapi tangannya gerak sendiri dan nonjok dia sampai bangun. Tangannya nggak berhenti, terus nyerang dia sampai dia harus ngebelain diri dari anggota tubuhnya sendiri. Pas berhasil nangkep tangannya pakai kedua kakinya, dia langsung mengikatnya pakai lakban, terus ngambil lagi cairan hybrid buat suntikan baru. Sorenya, Riz balik ke markasnya, ngelemparin daging buat ngalihin perhatian zombie-zombie dari pagarnya, biar dia bisa masuk. Pas zombie-zombinya nyoba balik lagi, Riz nyalain lampu sorot yang terang banget buat ngusir mereka. Begitu nyampe rumah, dia buka kotak dari gudang, dan isinya alat yang aneh. Habis itu, dia mau nyantai dengerin kaset relaksasi, tapi malah mati lampu. Riz langsung keluar buat benerin generator. Dan pas balik ke kamar, tiba-tiba dia dipukul sampai pingsan oleh Maxi. Paginya, Riz kebangun udah dalam keadaan diikat, dan Maxi langsung nodongin senjata ke dia, nuntut supaya dibawa ke tempat Grace berada. Maxi kemudian bawa Riz ke truknya. Abis ngambil pistol Riz, dia maksa Riz buat nerobos gerbangnya. Pas lagi jalan ke lab, Riz nunggu Maxi lengah, terus dia narik tuas yang membuat Maxi kehempas keluar mobil. Dia pun langsung ditembak sama Riz, terus diikat biar tetap di bawah kendali selama perjalanan. Mereka pun akhirnya sampai juga di lab. Terlihat si dokter bedah sedang sibuk bunuhin hybrid lain, jadi dia nyuruh kolonel aja yang keluar. Seorang tentara bawa Maxi dari truk, terus bilang kalau Maxi bakal berakhir di tong, bikin Riz curiga dan nuntut penjelasan. Tapi si kolonel cuma nyuruh dia pergi. Riz pura-pura balik ke truknya, tapi dia langsung ambil senjatanya dan nembakin semua tentara di situ. Si kolonel ditendang beberapa kali sebelum Riz nyelamatin Maxi dan kabur pakai truk. Dan semua kejadian itu dilihat Grace lewat CCTV di lab. Gak lama kemudian, ada truk tentara yang mengejar Riz di jalan. Pasukannya langsung nembak-nembakin, jadi Maxi ngambil senjata dan balas nembak. Abis berjuang mati-matian, Riz akhirnya ngaktifin nitro mobilnya, bikin mereka ngebut dan berhasil melarikan diri dari kejaran tentara. Tapi sialnya, truk militernya punya sistem nitro yang sama juga, bikin Nimorka berhasil nyusul. Maxi langsung narik tuas buat ngelemparin dirinya keluar sebelum para tentara nembakin truknya, sementara Riz pingsan gara-gara benturan. Pas Riz bangun, dia udah diikat di pohon, terus si kolonel nembak-nembakin dia sambil ngatain pengkhianat. Tiba-tiba ada gerombolan zombie dateng, jadi si kolonel sama anak buahnya cabut, ninggalin Riz buat dimakan. Dalam hitungan detik, zombie udah pada ngerubungin Riz. Dia berusaha keras ngangkat kakinya biar nggak digigit, tapi karena udah capek dan kesakitan, akhirnya kakinya jatuh juga. Zombie-zombie udah siap-siap mau gigit dia,
Tapi tiba-tiba mereka kaku semua. Ternyata Maxi datang bawa Barry dan Brooke yang langsung mengendalikan zombie-zombie itu pakai kekuatannya. Rhys pingsan lagi, terus pas bangun-bangun udah diikat di markasnya Barry. Brooke punya pasukan zombie pribadi di situ. Barry hajar Rhys gara-gara yang dia lakuin ke Grace, tapi karena Maxi bilang Rhys nyelamatin dia, jadi Rhys masih dibiarin hidup buat sementara. Brooke masih ngamuk-ngamuk, terus nyerang Rhys sampai dia janji mau kerjasama. Besoknya, mereka pergi ke gudang militer itu, dan Rhys ngasih tahu semua yang dia tahu tentang keamanannya. Rhys juga bilang kalau dia nggak tahu jika subjek tes dibunuh-bunuhin, kalau tahu dia nggak bakal bawa mereka ke lab. Pas Brooke mulai agresif, Barry nenangin dia pakai botol darah lagi. Terus Brooke pakai kekuatannya buat ngendaliin zombie yang diikat ke mesin senjata itu. Si zombie langsung nyolong pistolnya dan langsung membunuh penjaga di pintu depan. Habis itu, mereka masuk ke dalam dan langsung nangkep semua pekerja pakai bantuan zombie-zombie itu. Tapi Rhys shock berat pas ngelihat cowok yang dia bawa tempo hari ternyata ada di dalam tong. Rhys ngamuk berat, dia hajar salah satu ilmuwan buat dapetin informasi. Dan akhirnya dia tahu kalau setelah dokter bedah ngambil cairan buat serum, mayatnya kemudian digiling buat bikin obat antivirus. Rhys langsung nembakin ilmuwan itu berkali-kali, terus nonjok Barry dan nuntut dibawa ke lab buat bunuhin mereka semua. Gak lama kemudian mereka nyampe di lab sambil pura-pura bawa Brooke jadi tahanan, terus ngirim 2 zombie lewat terowongan seolah mereka subjek tes baru. Pas 3 tentara keluar, Brooke langsung pakai kekuatannya buat bikin zombie-zombie di dalamnya ngamuk dan berantem sama penjaga, terus ngaktifin 2 granat. Truknya Rhys kemudian kebuka, ternyata isinya Maxi dan senapan mesin. Mereka pun langsung nembak-nembakin semua tentaranya. Si kolonel yang lihat ini dari CCTV langsung pencet tombol buat nutup pintu depan, tapi Barry ngehack mekanismenya, bikin pintunya jadi macet. Abis itu, mereka ngirim 2 zombie yang dikasih granat buat bersihin jalan ke dalam lab. Maxi ngikutin mereka lewat terowongan bawah tanah, sementara Brooke, Barry, dan Rhys masuk lewat pintu depan. Gak lama kemudian, Maxi lihat ventilasi. Dia merangkak sampai nemuin orang yang mengawasi CCTV dan langsung dibunuh. Pintunya lab dibuka semua, jadi mereka bisa masuk lebih dalam ke lab, terus bunuh beberapa tentara sebelum ngelepasin beberapa zombie dari kandang. Brooke ngerasain ada Grace di balik pintu terakhir yang masih kekunci. Rhys coba-coba buka panel kontrol sampai akhirnya kebuka, tapi nggak sengaja bikin lemarinya kena Barry. Brooke kemudian maju bareng dengan para zombie, tapi pintunya langsung ketutup. Tiba-tiba si dokter bedah ngelepasin zombie cyborg yang kuat banget, dikendaliin pakai alat yang dipakai si dokter di badannya. Brooke nyuruh zombie-zombie nyerang si cyborg, tapi cyborgnya terlalu kuat dan gampang banget ngalahin zombinya Brooke. Brooke akhirnya terpaksa ngelawan cyborgnya sendirian, tapi Brooke ternyata nggak cukup kuat juga. Cyborgnya cepet banget ngalahin dia. Pas mau ngebunuh Brooke, tangan si dokter bedah gerak-gerak lagi. Ternyata Grace juga punya kekuatan yang sama. Dia pakai kekuatannya buat ngendaliin tangannya si dokter, nonjokin dia bertubi-tubi. Gara-gara alat yang nyambungin mereka, si cyborg juga ngelakuin hal yang sama ke dirinya sendiri. Brooke langsung manfaatin kesempatan itu buat ngancurin kepalanya si cyborg. Grace juga ngendaliin 2 zombie buat bantu nyerang si dokter, terus bikin tangannya si dokter mencekik dia sendiri. Si dokter pakai tangan satunya buat ngambil tongkat besi, terus nyetrum Grace sampai pingsan. Si cyborg juga bangun lagi dan langsung mepet Brooke ke tembok. Tiba-tiba, si kolonel datang sambil nyadra Maxi, terus nyuruh Barry sama Rhys nurunin senjatanya. Si kolonel mukul Maxi, terus nembak Barry, yang meskipun nggak sampai mati tapi bikin dia kesakitan banget. Rhys kemudian ngaktifin lemari itu lagi buat ngejedotin kolonel, terus mulai baku hantam sama dia. Pertarungan terjadi cukup lama, tapi pas Rhys mau menang, kolonel pakai lemari buat ngejatuhin dia. Barry berusaha ngerangkak ambil senjatanya, tapi kolonel ngeliat dia dan nyakitin semua lukanya. Pas Barry berhasil nyeruduk, Rhys langsung merangkul kolonel dari belakang, tapi si kolonel malah ngebanting Rhys dan nonjokin dia. Untungnya Barry nyelamatin Rhys dengan cara ngaktifin lemari itu lagi. Si kolonel terpental, tapi dia masih nggak nyerah. Pas mau nembak Rhys, Brooke langsung cabutin kabel-kabel listrik dan nyetrum si cyborg sampai listriknya mati total. Kolonel nembak-nembakin dalam gelap, komputernya kemudian ngaktifin tenaga darurat, tapi Maxi tiba-tiba muncul di samping kolonel, terus ngancurin kepalanya. Si dokter kemudian nelpon minta bantuan, sementara itu anggotanya ngumpul sama Brooke, tapi Brooke malah ngamuk mau nyerang Maxi. Maxi langsung masuk kandang buat nyelamatin diri, sementara yang lain pada lari ke koridor sambil nutup pintu. Mereka bingung karena semua botol darahnya udah pecah, tapi untungnya ada kulkas di ruangan itu yang isinya kantong-kantong darah.
Mereka cepet-cepet buka pintu kulkas, Barry nembak Brooke biar mundur, dan Reese langsung masuk. Tapi dia malah keselip dan jatuh, dan pas dia nyampe di kulkas, Brooke langsung lompat ke Barry dan ngegigit dia. Reese buru-buru nolongin Barry, terus Maxie numpahin kantong darah ke mukanya Brooke, dan akhirnya Brooke tenang juga. Habis itu, rombongan ini lanjut jalan, dan mereka ngelihat si dokter kabur pakai shuttle terowongan bareng Grace. Tiba-tiba, granat yang ditinggalin si dokter meledak, bikin mereka semua luka parah, tapi untungnya nggak ada yang mati. Di layar monitor, Reese ngelihat si dokter kabur bareng pasukan bantuan yang baru datang, dan tiba-tiba layarnya mati, dan komputer ngumumin proses penghancuran diri dimulai. Semua pintu langsung pada kekunci. Cuman ada 30 detik tersisa. Sementara Barry udah mulai berubah jadi zombie juga, jadi Brooke langsung mikir cepet buat nyusun rencana. Brooke nyambungin Barry ke komputer, terus masukin Reese dan Maxie ke shuttle terowongan, yang diaktifin sama Barry pakai napasnya sendiri sebagai bahan bakar. Mereka berdua berhasil keluar, pas banget sebelum labnya meledak, sementara Barry dan Brooke akhirnya tewas. Reese nemu motor yang ada zombinya, terus dia ngambil mayat tentara buat dikasih makan ke zombie itu biar motornya bisa jalan. Di saat yang sama, si dokter dan anak buahnya pergi ke markasnya Reese buat nyari kotak yang isinya alat aneh tadi. Mereka merantai Grace ke meja, terus nyambungin alat itu ke hidungnya Grace dan si dokter, buat transfer darahnya Grace ke si dokter. Salah satu tentara ada yang curiga, terus nyoba ngecek lengannya si dokter yang ternyata udah digigit. Tapi semua udah telat, si dokter udah berubah jadi hybrid juga, dan dia langsung nembakin 2 tentara itu. Pas Reese sama Maxie nyampe, mereka cuma ngeliat Grace doang. Maxie sedih banget kehilangan adiknya, dan tiba-tiba si dokter nyerang Reese dari belakang, terus headbutt sampai jatuh. Si dokter bawa Maxie ke kandang, terus mulai baku hantam sama Reese. Dengan kekuatan barunya, si dokter hajar Reese sambil mengolok dia, karena bodoh banget nggak curiga apa-apa selama setahun penuh. Nggak lama kemudian, si dokter berhasil ngebanting Reese, dan ketika mau ngancurin tengkoraknya, tapi tiba-tiba Grace bangun dan langsung nusuk dia pakai besi. Terus dia pakai kekuatan hybridnya buat ngancurin si dokter. Pas sudah selesai, Grace mau nyerang Reese, tapi untungnya dia nemu kantong darah yang disimpan Reese di rompinya, dia langsung minum dan akhirnya bisa kembali tenang. Sementara Grace ketemu lagi dengan Maxie, Reese ngelihat si dokter masih hidup, meskipun badannya udah jadi 2. Reese langsung nembak kepalanya sampai akhirnya si dokter mati beneran. Abis itu, Reese mulai batuk-batuk, tapi pas ngelihat obatnya, dia inget semua kekejaman yang udah terjadi akibat kebodohannya, jadi dia buang aja semua obatnya. Reese udah mau bunuh diri buat nebus semua dosa-dosanya, tapi Grace ngestop dia. Maxie bilang ke Reese buat minum aja obatnya, biar bisa terus berjuang bareng mereka, karena itu adalah cara yang lebih baik buat nebus semua dosa-dosanya, yaitu dengan cara bantuin orang lain. Reese setuju dan minum obatnya, dan akhirnya mereka pun ngelanjutin perjuangannya. Di atas kapal, ada keluarga kecil sedang bertahan hidup ngapung di sungai. Bapaknya, Andy, si ibu, Kay, sama si bayi mungil Rosie. Pas lagi kapalnya lagi jalan, Andy ngeliat 2 bocil sedang asik main. Tapi pas disapa, bapaknya bocil malah nodongin senjata ke mereka. Karena takut, Andy langsung lari masuk ke dalam kapal lagi. Hari mulai gelap, Andy ngiket kapalnya ke pohon pinggir sungai buat rehat. Tapi mereka punya masalah, yaitu stok makanannya udah makin tipis. Kay ngusulin buat nyari ke kota pedalaman, sekalian ngecek situasi di luar. Tapi Andy tetap pengen lanjut perjalanan ke markas tentara. Terjadi debat di antara mereka, sampai Rosie nangis-nangis. Karena kesel, Kay langsung pergi gitu aja ninggalin Andy. Besoknya, mereka ngelanjutin perjalanan lagi. Pas lagi asik ngapung, Andy ngeliat bangkai kapal lain di pinggir sungai. Penasaran, dia ngiket lagi kapalnya dan terus naik perahu kecil buat nyamperin. Abis mastiin aman, Andy masuk ke dalam bangkai kapal itu. Dan ternyata di dalamnya banyak banget stok makanan, bahkan ada sebotol ciu juga. Lagi asik ngumpulin makanan, tiba-tiba pintunya kebuka sendiri, dan Andy langsung lari balik ke kapalnya. Di kapal, dia cerita ke Kay soal bangkai kapal dan makanan yang dia temuin. Katanya stok makanan itu bisa buat mereka bertahan hidup sampai 3 bulan ke depan. Abis ngobrol-ngobrol, Andy masuk ke kamar buat menidurkan Rosie. Nggak lama kemudian, Andy ketiduran pas nemenin Rosie. Tapi Kay diam-diam malah ngikutin jejak Andy ke bangkai kapal itu. Abis nemu alat cukur, tiba-tiba pintunya kebuka sendiri. Dia kaget banget, dan Kay langsung lari keluar. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang narik dia dari belakang.
Andy kebangun gara-gara Rosie nangis manggil-manggil. Dia gendong Rosie dan nyoba nyariin Kay. Tapi dia jadi panik pas ngeliat ceceran darah di lantai kapal. Ternyata Kay ada di toilet, lagi ngobatin lukanya sendiri. Kay ngatur timer yang nunjukin angka 48 jam. Dan saat itu juga, Andy sadar kalau istrinya udah digigit zombie dan cuma punya waktu 2 hari sebelum berubah. Tanpa pikir panjang, Andy mutusin buat bawa Kay ke rumah sakit biar cepet ditangani. Andy gendong Rosie sambil nuntun Kay yang jalannya sempoyongan, nyari-nyari kendaraan yang bisa dipakai. Sekedar informasi, sampai sekarang masih belum diketahui asal-usul virus mematikan ini. Di jalan, mereka ngelihat zombie gosong kebakar dan ada tombak nancap di badannya. Akhirnya, mereka nemu mobil. Sebelum cabut, Andy ngisi bensin dulu. Di dalam mobil, Kay nemu cairan lengket warna kuning. Tiba-tiba, ada zombie jalan ngedeketin mereka. Kay ngasih kode ke Andy pakai lampu sein mobil. Dan ngerti kode bahaya itu, Andy langsung masuk mobil dan terus tancap gas. Abis agak jauh, Andy minggir buat ngecek peta. Sementara istrinya gantiin popok Rosie. Tapi pas nengok ke depan lagi, si Kay udah nggak ada. Sementara Rosie nangis-nangis. Andy yang panik langsung keluar mobil dan nemu Kay sedang kejang-kejang di tanah dan darah keluar dari mulutnya. Andy langsung amanin Rosie dan mencoba nenangin Kay. Beberapa saat kemudian, Kay kebangun. Andy ngeliat kalau lukanya udah ngeluarin cairan kuning yang sama kayak yang dia temuin di mobil tadi. Kay panik dan minta keluar dari mobil. Andy terpaksa menepikan mobilnya sekali lagi. Kay mohon-mohon jangan mendekat, terus nyuruh Andy bawa Rosie pergi karena takut ngebahayain anaknya. Tapi Andy berusaha nenangin dia, terus bawa Kay balik ke mobil. Di jalan, tiba-tiba ada zombie ngalangin jalannya. Andy langsung banting setir sampai mobilnya nabrak pohon. Nahasnya, perut Andy ketusuk batang pohon yang nembus melalui mobilnya, sampai bikin dia pingsan. Beberapa saat kemudian, Andy kebangun lagi gara-gara suara tangisan Rosie. Pas itu juga, dia ngelihat keadaan Kay makin parah, mata dan mulutnya ngeluarin cairan kuning. Andy buru-buru mau buka sabuk pengaman, tapi Kay kebangun dan mau ngambil Rosie, dan hasilnya tangan Andy malah kena gigit. Abis berhasil keluar, Andy langsung amanin Rosie, dan dengan berat hati dia terpaksa harus ngebunuh Kay. Ngelihat luka gigitan di tangannya, Andy sadar kalau dia harus cepet-cepet nyelamatin Rosie sebelum dia berubah jadi zombie juga. Andy sesekali istirahat bentar, terus nyemprotin parfum Kay yang bisa bikin Rosie tenang. Tiba-tiba mereka ngelihat zombie ngedeket, tapi mulutnya ditutup kayu. Pas mau nyerang, ada cewek kecil yang namanya Tumi, teriak nyuruh Andy pergi ninggalin bokapnya. Dia kemudian ngelukain tangannya sendiri buat ngalihin perhatian zombie itu. Andy lanjut jalan sama anaknya, dan terus nemu rumah. Di dalam, ada wanita bernama Eta. Eta ini kayaknya tahu kalau Andy terluka akibat zombie, soalnya dia langsung nanya sisa waktu Andy bertahan. Eta ngobatin luka Andy dan nyuruh dia ngumpetin lukanya. Eta ini baik banget, karena dia ngebolehin Andy dan Rosie nginep di sana. Malamnya, Andy berniat nitipin Rosie ke Eta. Tapi pas nyamperin, Andy ngeliat Eta minum obat dan ngelepas rambut palsunya. Sepertinya, Eta mengidap sakit parah seperti kanker, sehingga Andy kemudian ngebatalin niatnya. Sementara itu di luar, Andy ngeliat api yang membakar sesuatu di ladang. Andy kemudian pergi ke toilet, tapi tiba-tiba dia kejang-kejang dan jatuh, sampai keluar darah dari mulutnya. Besoknya, Andy kebangun dan lihat selimut dan bantal udah di lantai. Dia nyamperin Eta dan Rosie di taman. Eta kemudian nunjukin fotonya sama keluarga muridnya, yaitu keluarga Tumi. Dia nyaranin Andy buat nitipin Rosie ke keluarga Tumi aja. Eta juga jelasin soal api semalam, katanya itu dari kelompok pemburu pedalaman yang lagi ngebasmi zombie. Andy kemudian lanjutin perjalanannya menuju ke markas tentara, tapi ternyata nggak ada bantuan di sana, cuman ada tentara yang ngubur kepala mereka di tanah. Pas Andy pergi, ada tentara bangun dari tanah, terus ngikutin dia. Tapi tiba-tiba ada cowok yang nembakin zombie tentara itu, namanya Vic. Dia minta tolong Andy buat narik tabung yang menimpa kakinya pakai mobil. Abis Vic keluar, dia lanjut bawa Andy dan Rosie ke rumahnya. Di sana, mereka ketemu istrinya Vic, yaitu Lauren. Di dalam rumah, Lauren nyoba ngobrol sama Andy, tapi Vic kemudian datang dan terus ngajak Andy pergi. Andy nitipin Rosie ke Lauren, sekalian ngasih parfum Kay biar Rosie tenang. Vic kemudian bawa Andy ke jeruji besi, yang ada orang di dalamnya. Di luar jeruji, banyak banget zombie ngerubungin orang itu. Vic kemudian ngajak Andy nembakin zombie-zombie itu. Abis beres, mereka deketin jeruji, dan Andy kaget banget pas tahu orang yang dijadiin umpan itu adalah Tumi. Ternyata, Vic sengaja mancing zombie buat datang terus dibunuh,
biar dia bisa ngambil barang-barang berharga mereka. Vic ngarep barang-barang itu bakal berguna kalau keadaan udah normal lagi. Di rumah, Lauren lagi sibuk bersihin Rosie yang kena cairan kuning dari Andy. Pas Vic sama Andy balik, Lauren bilang ke Andy kalau Rosie udah bersih. Malamnya, Andy menggigil kedinginan. Dia keluar rumah, niatnya mau bunuh diri. Tiba-tiba, Lauren datang bawa Rosie dan nyegah Andy bunuh diri. Lauren cerita kalau Vic itu orang jahat, terus minta Andy bawa dia, dan Rosie pergi menjauh dari Vic. Lauren tahu kalau Andy udah kena infeksi, dan cuma punya beberapa jam lagi sebelum berubah. Karena itu dia nawarin diri buat ngerawat Rosie. Tapi mereka nggak sadar kalau semua percakapan itu sedang didengerin sama Vic. Dia langsung mukulin Andy sampai pingsan, terus ngurung Andy di sel bareng Tumi. Di dalam sel, Tumi ngajak Andy kerjasama buat kabur. Andy kemudian ngiket daging yang dia dapat ke rantai pintu sel. Zombie-zombie pada ngendus daging itu, terus narik rantainya dan ngebuka pintu selnya. Mereka pun akhirnya berhasil keluar, meskipun tangan mereka masih terikat rantai. Mereka kemudian balik ke rumah Vic buat jemput Rosie dan Lauren, sekalian nyari kunci buat ngelepasin rantainya. Pas mau kabur, Vic kebangun dan langsung nodongin senjata ke Andy. Lauren nyoba ngelindungin Andy dan Rosie, tapi akhirnya dia yang kena tembak. Sementara Andy dan Tumi langsung melarikan diri. Mereka kemudian ngumpet di dalam gua, tapi Vic ternyata masih ngejar pakai mobilnya. Tapi nggak nemuin mereka, sehingga Vic kemudian pergi. Sementara itu, Tumi ngelihat Andy mulai bertingkah aneh, kayaknya dia mulai tertarik sama darah dan daging. Besoknya, mereka lanjut jalan lagi. Andy berusaha keras nahan diri biar nggak berubah jadi zombie. Tumi lari duluan, katanya mau ngecek sesuatu. Ternyata, dia ke tempat dia nyimpen bokapnya yang udah jadi zombie. Tapi, Tumi sedih banget pas tahu bokapnya udah mati, terus dia pun dikubur di bawah pohon itu. Tumi kemudian mukulin kepalanya sendiri pakai batu. Andy mau nyoba nyegah, tapi dia malah dipukul juga. Andy berusaha ngeyakinin Tumi kalau zombie itu bukan bokapnya lagi, tapi Tumi tetap nggak bisa terima kenyataan. Akhirnya Andy pergi ninggalin Tumi, soalnya waktunya udah makin habis. Andy sempat ngajak Tumi, tapi Tumi bilang dia nggak peduli sama Andy ataupun bayinya. Andy terpaksa pergi sendiri bawa Rosie. Pas dia ngeliat timernya, cuma sisa 9 jam lagi, dan Andy udah mulai berubah. Tumi yang masih di tempat itu denger Rosie nangis. Pas Andy sadar, dia ngeliat Rosie udah sama Tumi. Tumi kemudian nunjukin arah ke sungai, kayak yang Andy minta. Andy berniat nitipin Rosie ke keluarga yang dia lihat waktu naik kapal dulu. Dan karena dirasa keadaannya makin parah, Tumi akhirnya ikut Andy naik perahu juga. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di camp keluarga itu, tapi sekarang keadaannya udah berantakan banget. Dia nyoba nyari-nyari dan terus nemu karavan. Abis mastiin kalau nggak ada orang di dalam, mereka kemudian istirahat di sana. Andy kemudian ngasih Tumi roti sambil ngobatin lukanya. Abis itu, Andy keluar bawa Rosie dan ninggalin Tumi di karavan. Andy kemudian nemuin keluarga yang dia cari tadi. Bokapnya bilang, kalau karavan sama mobil mereka sekarang jadi milik Andy. Dan ternyata Andy ngeliat ada bekas gigitan di leher pria itu. Dia bilang kalau dia punya 60 pil dan 20 pil boleh buat Andy. Abis ngobrol, Andy kemudian pergi ninggalin mereka. Gak lama kemudian, Andy dengar 3 kali suara tembakan. Dan setelah itu, si pria itu nyamperin Andy, terus nembak dirinya sendiri sampai mati. Andy naruh Rosie, terus ngambil senjata pria itu. Dia berniat mau bunuh diri juga, tapi Tumi kemudian datang buat nyegah dia. Tumi bilang kalau dia mau balik ke kaumnya, terus ngajak Andy sama Rosie juga. Mereka lanjutin perjalanan lagi, tapi pas lewat terowongan, mereka kemudian ketemu sama Vic lagi. Mereka langsung bikin strategi buat ngelawan Vic. Tumi sama Rosie ngumpet, sementara Andy nyoba duel sama Vic. Tapi sayangnya Vic berhasil ngelumpuhin Andy, dan Tumi juga bernasib sama. Andy kemudian bangkit lagi dan nyoba nyariin anaknya. Ternyata Rosie udah dibawa Vic, dan ketika Vic kayak mau patahin leher Rosie, tapi akhirnya dia balikin Rosie ke Andy. Andy kemudian lanjut jalan lagi sama Rosie dan Tumi. Susah payah banget Andy gendong Rosie sambil memapah Tumi. Di tengah jalan, Andy ngerasa ada yang aneh sama badannya. Dia kemudian nurunin Rosie, nitipin ke Tumi, dan terus pergi ke semak-semak. Waktunya makin dikit, Andy makin gak kuat nahan rasa inginnya makan darah dan daging. Tapi dia berusaha keras ngelawan demi nyelamatin Rosie. Beberapa waktu kemudian, perjalanan mereka agak lambat, karena Andy sedikit demi sedikit mulai berubah. Andy pakai daging yang dia simpan buat umpan, biar dia tetap jalan ke depan. Pas mau berubah total, Andy ngiket tangannya dan nyumpel mulutnya, biar gak nyerang Rosie dan Tumi. Mereka kemudian lanjut jalan lagi, dan setelah beberapa waktu kemudian,
Akhirnya mereka sampai di daerah kaumnya Tumi. Tumi bersiul buat nunjukin dia adalah bagian dari mereka. Salah satu dari kelompok itu mau nonjok mereka, tapi ibunya Tumi kemudian melarangnya. Ibunya Tumi seneng banget ketemu anaknya lagi dan langsung meluk Tumi yang udah lama nggak pulang. Habis ngambil Rosi dari Andi, sang ketua suku mau nusuk Andy pakai tombak. Tumi nyegahnya sebentar, terus nyemprotin parfum Kay ke sekitar Andy. Akhirnya Tumi ngizinin sang ketua suku buat ngebunuh Andy. Habis Andy mati, Rosi dibawa sama Tumi dan sukunya ke tempat mereka. Dan di sana, mereka kemudian nerima Rosi dan ngerawat dia kayak keluarganya sendiri.